wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik semuanya? Kalau baik-baik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya salah satu dari kalian ketua kelasnya bisa memimpin berdoa. Silakan berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sudah berdoa. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke. Masuk semua. Karena masuk semua, silakan kalian membuat kelompok. Karena kita jumlahnya ada 30, berarti nanti ada 6 kelompok ya. Setiap kelompok berisi 5 anak. Silakan dibuat dari sekarang. Saya tak ke kelas 5 dulu ya. Silakan dibuat dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan perwakilan memimpin berdoa hari ini. Terima kasih sudah berdoa. Siapa yang tidak masuk hari ini? Devi. Oke, Devi tidak masuk. Jadi satu ya yang tidak masuk hari ini. Nah, pertanyaan saya pertama ini adalah, apakah kalian pernah menulis sebuah karangan? Mengungkapkan perasaan, kemudian ditulis sebuah karangan seperti itu, pernah? Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat sebuah karangan, tetapi bukan langsung membuat sebuah karangan, kita membuat kerangka karangan dulu. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membuat kerangka karangan. Kemudian dari kerangka karangan itu siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti mungkin kalian bisa mengingat sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kalian selama ini. Ada peristiwa yang menyenangkan dan ada peristiwa yang menyedihkan. Nah, dari peristiwa itu nanti kalian bisa membuat sebuah kerangka karangan ya, membuat sebuah kerangka karangan dan akhirnya bisa menjadi sebuah karangan yang utuh, yang baik ya. Jadi bagaimana tuh membuat kerangka karangan? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk membuat kerangka karangan? Yang pertama adalah tentukan tema dulu. Tema karangannya apa? Kalau kalian mau peristiwa yang menyedihkan, berarti temanya tema yang menyedihkan. Kalau mau yang menyenangkan, berarti tema yang menyenangkan. Kemudian kalau sudah kalian kumpulkan bahannya, bahan di sini berupa kalimat-kalimat, kata-kata yang sekiranya cocok untuk dimasukkan ke dalam kerangka karangan. Kalau sudah disusun, kemudian sudah mengumpulkan bahan, disusun menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat-kalimat ini yang disusun nanti menjadi sebuah kerangka karangan. Dan yang terakhir adalah menentukan judul. Nah, itu langkah-langkah yang bisa kalian kerjakan nanti ketika membuat kerangka karangan. Sekarang tugas kalian adalah lembar kerja individu, sudah saya bagikan di situ, sudah diterima. Silakan kerjakan lembar individu itu, kemudian sesuaikan kira-kira apa yang ingin kalian tulis dalam kerangka karangan kalian. Ya, sudah ya, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, berarti silakan dikerjakan. Saya tak ke kelas 6 dulu ya. Oke, sudah dibuat kelompoknya? Ya, kalau sudah dibuat kelompoknya, pertama saya tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang peristiwa alam? Ya, betul, peristiwa alam itu kejadian alam ya. Jadi kejadian bencana alam itu adalah peristiwa alam. Nah, dari peristiwa alam ini, hari ini kita akan menjelaskan tentang peristiwa alam atau bencana alam yang ada di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya itu apa saja. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mengerti atau memahami peristiwa alam itu apa, faktor penyebabnya itu apa. Kalau sudah, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya dan kita mulai berdiskusi hari ini. Bagaimana? Lembar kerja individunya sudah dikerjakan? Kalau sudah dikerjakan, kita masuk ke dalam pembagian kelompok.
Jadi masing-masing kelompok nanti isinya 4 orang ya. Di masing-masing kelompok ini nanti mengerjakan LKK, lembar kerja kelompok, yang sudah saya bagikan tadi juga sudah dibagikan sama ketua kelas kalian. Nah, di LKK ini pilih salah satu karangan dari kerangka karangan dari anggota kelompok kalian. Misalnya dipilih dari si Yudi misalnya. Nah, dari kerangka karangan itu kembangkan menjadi sebuah karangan. Dikembangkan jadi kerangka itu, kemudian dikembangkan menjadi sebuah karangan dengan cara berdiskusi per kelompoknya masing-masing. Kalau sudah dikembangkan menjadi sebuah karangan, silakan nanti dipresentasikan ke depan. Jadi masing-masing perwakilan kelompok nanti membacakan karangannya, membacakan kerangka karangannya dulu, kemudian membacakan karangannya untuk dipresentasikan di depan kelas. Seperti itu. Ada yang belum dimengerti? Kalau sudah semuanya, silakan dibagi kelompok, duduk bersama kelompoknya masing-masing, silakan berdiskusi. Saya tak ke kelas 6 dulu. Silakan dikerjakan. Oke, gimana? Sudah selesai tugasnya? Nah, kalau sudah selesai, silakan itu lembar kerja kelompok yang sudah dibagikan itu dikerjakan kelompoknya, nanti didiskusikan ya, didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian nanti lembar kerja itu saling ditukar, kemudian nanti saling dikoreksi sama kelompok lain. Masing-masing kelompok perwakilan nanti ada maju ke depan untuk presentasi. Gitu ya, saya tinggal dulu ke kelas 5. Sudah, silakan dikerjakan. Sudah selesai, silakan perwakilan maju ke depan. Atau bisa dibacakan dari bangkunya masing-masing aja. Ya, silakan. Silakan bisa maju ke depan perwakilan dari kelompoknya. Terima kasih sudah melakukan presentasi di depan. Sekarang silakan kalian menyimpulkan hasil dari presentasi tadi. Masing-masing kelompok menyimpulkan. Saya tak ke kelas 6 dulu. Oke, sudah. Diskusinya sudah. Silakan dari perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan mempresentasikan. Nanti masing-masing kelompok nanti bisa saling diskusi ya, gitu. Terima kasih yang sudah maju ke depan. Kita simpulkan pembelajaran hari ini, apa aja yang bisa kita ambil pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah bencana alam itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Dan ada juga bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor ini secara berurutan atau berlangsungnya dua faktor ini. Contohnya tadi banjir, karena banjir itu ada sangkut pautnya dengan manusia dan juga ada sangkut pautnya dengan alam ya. Terus kemudian kalau sudah ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini, tidak ada yang ditanyakan, sudah semuanya sudah mengerti. Kesan pembelajarannya bagaimana untuk hari ini? Bagus ya. Ya, terima kasih. Jadi kita kuatkan lagi refleksinya hari ini. Kalian sudah diskusi dengan baik, kalian sudah maju ke depan kelas, masing-masing perwakilan sudah maju, sudah melakukan diskusi dengan baik, kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah saya sampaikan tadi, sudah saya bagikan tadi. Soal evaluasinya dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan minggu depan, waktu pembelajaran yang minggu depan, yaitu peristiwa alam yang terjadi di Asia, ya, di Asia Tenggara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang peristiwa alam yang terjadi di Asia Tenggara. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dimasukkan bukunya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan kita berdoa bersama-sama. Silakan perwakilan dari satu. Ya, kamu silakan. Terima kasih atas perhatiannya pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau pulang hati-hati, jangan sampai jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah ketemu kesimpulannya hari ini? Apa kesimpulannya? Ya, good. Kesimpulannya adalah
Kalau membuat kerangka karangan itu didasarkan pada pengalaman. Jadi bisa melalui pengalaman pribadi baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Nah, dari langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat kerangka karangan yaitu apa? Menentukan tema, kemudian mengumpulkan bahan, kemudian menyatukan bahan menjadi satu, kemudian apa? Susun bahan-bahan jadi satu ya, terus kemudian tentukan judul dan baru membuat sebuah karangan. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana kesan kalian? Pembelajaran hari ini menyenangkan bukan? Kalau kurang menyenangkan nanti kalian bisa berdiskusi dengan saya, silakan pengennya seperti apa untuk pembelajaran minggu depan. Tugas kalian adalah membuat sebuah kerangka karangan di rumah ya. Cari pengalaman yang paling bagus di dalam hidup kalian, kemudian buat sebuah kerangka karangan dan jadikan sebuah karangan. Nanti dikumpulkan minggu depan pada waktu pembelajaran mengarang bebas. Ya, karena hari ini sudah selesai, maka saya akhiri sampai di sini, tapi sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu. Silakan perwakilan dari salah satu murid bisa berdoa. Terima kasih sudah memimpin berdoa, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengajar. Jangan lupa kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.